Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar sistem dinamis, yaitu analisis skenario penyebaran COVID-19 skala nasional berbasis sistem dinamis. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat Arifin. Tugas ini disusun oleh beberapa teman saya dalam satu kelompok, yaitu Muhammad Khalid Asyafi'i dan Krisna Geoputra. Baik, langsung saja. Pendahuluan pertama COVID-19. Jadi munculnya virus ini yaitu SARS-CoV-2, varian baru dari virus corona yang menyebabkan merebaknya penyakit coronavirus. Nah, telah mengubah jadi COVID-19 ini telah mengubah dunia secara total. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada akhir tahun 2019 dan kini telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Nah, di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Komite Pengamanan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, hingga tanggal 29 Juni 2021 tercatat 20.467 kasus positif dengan 463 korban jiwa. Nah, bisa dilihat pada grafik yang tertera di layar. Jadi yang kiri itu tercatat yang positif, lalu yang kanan itu korban jiwanya. Jadi yang positif semakin naik dan yang korban jiwa juga naik turun dan hingga akhir ini naik lagi. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah memberi kebijakan yaitu seperti PSBB, lalu 3M, melaksanakan 3M, dan sekarang khususnya yaitu vaksinasi yang akan dibahas di penelitian kami ini. Lalu yang kedua, dampaknya. Jadi kita tahu bahwa dampak dari COVID-19 ini yang paling utama adalah sektor ekonomi. Lalu pembatasan pergerakan masyarakat membuat konsumsi masyarakat cenderung menurun karena masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Tujuan penelitian dari kami sendiri yaitu memperbaiki kondisi negara kita dari dampak COVID-19 ini, lalu kapan wabah COVID-19 akan mereda. Diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu untuk melihat efektivitas dari kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya vaksinasi. Lalu kita ke metodologi penelitian. Jadi di metodologi ini tentunya kita menggunakan sistem dinamis yang telah disebutkan di judul. Nah, bisa dilihat dari flowchartnya. Jadi pertama, pengamatan kondisi faktual. Jadi kita mengambil data, presentasi, jumlah, dan sebagainya dari penduduk tentang COVID-19 dan vaksinasi. Lalu yang kedua, konseptualisasi dengan causal diagram. Nah, setelah itu yang ketiga, menyusun parameter dan pemodelan. Kita menggunakan SFD, Stock and Flow Diagram. Lalu terakhir, penggunaan model dan interpretasi hasil. Selanjutnya, nah ini causal diagramnya. Dari diagram tersebut dijelaskan bahwa jumlah target vaksinasi yang efektif meningkat, maka efektivitas vaksin, pemahaman penduduk tentang COVID-19, jumlah penduduk awal vaksin juga meningkat. Jika jumlah penduduk yang divaksin meningkat, maka target vaksinasi yang efektif juga meningkat. Jika jumlah penduduk tidak patuh meningkat, maka jumlah penduduk divaksin berkurang. Jika jumlah penduduk Indonesia bertambah, maka jumlah penduduk yang tidak patuh semakin meningkat. Jika ketidakdisiplinan penduduk akan proses meningkat, maka jumlah penduduk tidak patuh juga meningkat. Jika jumlah penderita terinfeksi meningkat, maka jumlah penderita akhir, tingkat penularan, penduduk tidak patuh juga meningkat. Jika jumlah penderita akhir meningkat, maka jumlah penderita sembuh dan pasien dirawat di rumah sakit juga meningkat. Jika bor meningkat, maka kapasitas rumah sakit bertambah penuh dan pasien yang dirawat di rumah sakit juga bertambah. Nah, lebih jelasnya kita lihat dari diagram ini. Lalu langsung saja ke stock and flow diagram.
Nah, di sini diagramnya seperti ini hubungan-hubungannya. Kita langsung saja ke hasilnya. Jadi SFD ini kita menggunakan 3 variabel, yaitu efektivitas vaksin sebesar 60% mengacu pada vaksin Sinovac, lalu pemahaman penduduk tentang COVID-19 mengambil asumsi sebesar 75% dari populasi paham akan bahaya COVID-19, dan jumlah penduduk awal divaksin sebesar 30 juta orang. Nah, hal ini mengacu pada target pemerintah, yaitu 30 juta per bulan masyarakat divaksinasi. Nah, ini target vaksinasi yang efektif. Jadi pada tabel pada grafik yang muncul di layar didapatkan target vaksinasi yang efektif tiap bulannya sebesar 13,5 juta penduduk, sehingga untuk grafik jumlah penduduk divaksin per bulannya adalah seperti ini. Nah, pada bulan ke-20 jumlah penduduk yang sudah efektif tervaksin sudah melebihi dari 250 juta penduduk Indonesia. Untuk variabel jumlah penduduk tidak patut diasumsikan sebagai penduduk yang berpotensi besar terpapar COVID-19. Variabel ini didapatkan dengan jumlah sisa dari penduduk sudah divaksin dan dipengaruhi pula oleh variabel ketidakdisiplinan penduduk akan proses yang diasumsikan sebesar 15% dari total populasi. Nah, ini jumlah penduduk yang tidak patuhnya. Lalu seiring dengan jumlah penduduk divaksin meningkat tiap bulannya, maka berdampak pada jumlah penduduk tidak patuh yang konsisten menurut tiap waktunya. Jumlah penduduk tidak patuh yang diasumsikan sebagai variabel terpapar COVID-19 dengan tingkat penularan COVID-19 sebesar 90%, maka didapatkan jumlah penderita terinfeksi yang sudah positif adalah sebagai berikut. Nah, didapatkan jumlah penderita COVID-19 setelah mencapai puncak tertinggi, kemudian konstan, terus menurun beriringan dengan jumlah penduduk yang sudah divaksin terus meningkat. Diproyeksikan bahwa penyebaran COVID-19 pada bulan ke-20 sudah tidak ada, dan walaupun ada, dikategorikan sebagai penyakit pada umumnya. Nah, ini jumlah penderita akhir. Tingkat kesembuhan dari pasien COVID-19 adalah sebesar 90%, sehingga dengan menurunnya jumlah COVID-19 maka jumlah pasien yang sembuh bergerak beriringan. Nah, lalu dilakukan perhitungan BOR. Nah, ini juga pasien dirawat di rumah sakit secara beriringan. Nah, dilakukan perhitungan BOR, yaitu bed occupancy rate. Nah, dengan jumlah kapasitas kasus pada rumah sakit secara nasional adalah sebesar 3.107.000. Nah, sedangkan untuk pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit sebesar 40% dari total kasus, sehingga sisanya yaitu 60% melakukan isolasi mandiri di rumah dengan asumsi gejala ringan. Nah, ini bornya. Untuk BOR pada bulan awal melebihi 400%, sehingga terjadi over capacity, dan pada bulan selanjutnya menurun seiring dengan kasus COVID-19 menurun pula, hingga pada bulan ke-16 turun hingga mendekati 100%. Jadi kesimpulannya dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa variabel target vaksinasi yang efektif dipengaruhi oleh 3 variabel yang telah disebutkan tadi. Nah, target vaksinasi yang efektif tiap bulannya sebesar 13,5 juta penduduk. Pada bulan ke-20 jumlah penduduk yang sudah efektif tervaksin sudah melebihi dari 250 juta penduduk Indonesia. Jumlah penderita akhir COVID-19 setelah mencapai puncak tertinggi kemudian konstan terus menurun beriringan dengan jumlah penduduk yang sudah divaksin terus meningkat. Diproyeksikan bahwa penyebaran COVID-19 pada bulan ke-20 sudah tidak ada, dan walaupun ada dikategorikan sebagai penyakit pada umumnya. Tingkat kesembuhan dari pasien COVID-19 adalah sebesar 90%, sehingga dengan menurunnya jumlah COVID-19 maka jumlah pasien yang sembuh bergerak beriringan. Lalu BOR, bed occupancy rate nasional, dengan jumlah kapasitas kasus pada rumah sakit secara nasional adalah sebesar 3.107.000. Nah, sedangkan untuk pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit adalah sebesar 40% dari total kasus, sehingga sisanya yaitu 60% melakukan isolasi mandiri di rumah dengan asumsi gejala ringan.
Untuk bor pada bulan awal melebihi 400% sehingga terjadi over capacity, dan pada bulan selanjutnya menurun seiring dengan kasus COVID-19, menurun pula hingga pada bulan ke-16 turun hingga mendekati 100%. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.